Bab 3321. Gusman tidak bisa menahan amarahnya setelah mendengar itu. Dia mengatupkan giginya dan menatap Jack, meninggikan suaranya, "Brad, jangan mencoba melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya tahu Anda terampil, tetapi Anda tidak akan dapat menangani saya dengan mudah dengan kekuatan penuh saya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku." Jack tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Dia memandang Gusman dengan ekspresi penuh ejekan, seperti Gusman idiot. Dia tidak ingin terus berbicara dengan pria itu. Jack juga ingin menggunakan Gusman untuk melatih dirinya sendiri. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum dia menutup matanya. Tangannya terus bergerak saat dia membentuk segel demi segel. Kali ini, segelnya berbeda. Mereka terlihat jauh lebih rumit dari sebelumnya. Pisau sepanjang 1 meter perlahan mengembun di depan Jack. Itu adalah teknik peringkat Dewa Badai, level pertama Soul Sky, Broken Soul Blade. Untuk mempelajari Broken Soul Blade, Jack telah menyerap harta yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bernilai setidaknya 70 atau 80 juta kristal roh. Memikirkannya saja bisa membuat seseorang terluka. Namun, Jack merasa semua itu sia-sia ketika dia melihat Broken Soul Blade berhasil mengembun. Dia menyipitkan matanya dan mendorong ke depan. Broken Soul Blade terbang tepat ke arah Gusman. Gusman berkeringat dingin, meskipun hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh takut, dan bahwa dia mungkin tidak akan kalah dalam pertarungan langsung, dia tidak memiliki keberanian pada akhirnya. Saat Broken Soul Blade terbang, dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri ke arah timur. Dia tidak lagi peduli dengan harga dirinya saat itu. Bahkan jika berita tersebar dan merusak reputasinya, dia tetap tidak keberatan karena bertahan hidup lebih penting. Dia tidak ingin berubah menjadi 5 juta kristal roh di tangan Jack. Namun, kenyataannya berbeda dari imajinasi. Dia dengan panik melarikan diri, tetapi pada akhirnya dia masih selangkah lambat. Broken Soul Blade tepat di belakangnya, dan Gusman merasakan kekuatan gila tepat di belakangnya, terus-menerus memancar. Saat itu, dia bahkan tidak berani berbalik. Dia fokus untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bisa sama sekali. Saat suara menusuk terdengar, rasa sakit yang luar biasa terasa di dadanya. Dia terkejut menyadari bahwa pedang itu telah menembus jantungnya dari punggungnya. Rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik mulai datang dari dadanya. Dia sangat kesakitan sehingga dia berteriak kesakitan, tidak mampu mengendalikan energi aslinya. Dia jatuh ke tanah dengan bantingan. Jack perlahan berjalan ke arah Gusman. Ketika dia tiba di depan Gusman, dia mengeluarkan Rudy dari Master Seed. Rudy telah melihat semua yang terjadi melalui Master Seed. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, "Kalian para pejuang dari dunia kelas 2 pasti suka menunjukkan bahwa kalian lebih kuat dari yang lain. Anda selalu yakin bahwa prajurit dari dunia kelas 3 hanyalah batu loncatan untuk Anda. Di mataku, pikiran-pikiran itulah yang membunuhmu." Pada saat itu, Gusman tidak lagi memiliki temperamen sebelumnya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya berkat rasa sakit di jiwanya. Dia hanya bisa berguling-guling di tanah, berusaha menghilangkan rasa sakit. Gusman benar-benar kehilangan semua rasionalitasnya akibat penyiksaan. Dia hanya berguling-guling di tanah tanpa berpikir. Rudy menggelengkan kepalanya tak berdaya, merasa Gusman sebenarnya agak menyedihkan. Bertemu dengan Jack adalah hal paling sial yang pernah terjadi pada Gusman. Bab 3322. Jack mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Rudy. "Biasanya, aku akan menyiksanya dengan metode yang sama seperti yang dia ancam akan lakukan padaku. Sayang sekali saya kekurangan waktu. Saya tidak benar-benar tahu berapa banyak yang bisa saya hasilkan. Setiap detik yang saya buang mungkin kurang dari 5 juta kristal roh." Tepat setelah dia mengatakan itu, dia menunjuk ke depan, dan bilahnya terdorong ke depan. Gusman menjerit kesakitan sebelum tubuhnya berhenti bergerak. Jack berkata, "Kamu beruntung." Dia tidak repot-repot melirik mayat itu lagi saat dia membawa Rudy ke depan. Keduanya sempat berjalan beberapa saat ketika Rudy akhirnya memecah kesunyian. "Apakah kamu punya rencana? Saya merasa Anda pasti akan mengincar 3 klasemen teratas, tetapi 3 klasemen teratas tidak peduli dengan keahlian Anda. Ini tergantung pada berapa banyak orang yang Anda bunuh. Haruskah kita memikirkan rencana untuk menemukan lebih banyak lagi target?" Jack berbalik untuk melihat Rudy.
Dia menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke kejauhan. Saya memang punya rencana sebelum ini, tetapi rencana itu telah disimpan. Aku punya rencana baru sekarang. Saya tidak akan membunuh semua orang yang saya lihat, itu terlalu kejam. Aku akan terus bergerak seperti ini, membunuh siapapun yang mencoba melakukan apapun padaku. Jack mengatakannya dengan santai, tapi itulah yang akan dilakukan Jack. Rudy menghela nafas, sangat ingin melihat siapa orang sial berikutnya. Keahlian Jack cukup untuk mengalahkan peserta manapun dalam permainan pembantaian. Hanya tragedi yang menunggu siapa saja yang berani menantang Jack. Saat dia memikirkannya, mereka mendengar keributan di kejauhan. Jack dan Rudy sama-sama melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat dua sosok menyerang tepat ke arah mereka. Semakin dekat mereka berdua, semakin Jack bisa mengetahui seperti apa rupa mereka. Orang di depan adalah pria tampan berjubah merah gelap. Namun, tidak peduli seberapa baik penampilannya, dia pasti dalam keadaan buruk saat itu. Ada banyak luka di tubuhnya, dan darah terus mengalir. Ekspresi pucatnya menunjukkan rasa sakit. Jelas bahwa dia disiksa oleh luka-luka itu. Meski begitu, dia masih mengatupkan giginya dan bergegas maju. Di belakangnya ada seseorang berjubah biru. Orang di belakangnya mengenakan jubah biru dengan sulaman awan di garis leher. Melihat itu, Jack tahu bahwa orang itu berasal dari benua air suci. Prajurit dari benua air suci memiliki senyum senang di wajahnya saat tangannya terus bergerak, mengirimkan tebasan pada orang yang melarikan diri. Meskipun orang di depan dalam keadaan buruk, dia masih berhasil mengelak dan menghindari sebagian besar serangan. Namun, beberapa serangan masih mendarat padanya. Tebasan merah darah dengan mudah memotong kulitnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Prajurit dari benua air suci sama sekali tidak terlihat terburu-buru. Meskipun sebagian besar serangannya dihindari, dia tampaknya tidak peduli dan sepertinya menemukan kegembiraan di dalamnya. Rudy melihat pemandangan itu dan mencengkeram lengan Jack dengan erat. Ada kilatan tajam di matanya, orang di belakang sengaja melakukannya. Dia memperlakukan orang di belakang sebagai mangsa dan hanya bermain-main. Ini terlalu banyak. Tangan Rudy gemetar. Dia tampak sangat marah pada saat itu. Bahkan napasnya telah dipercepat. Ketika mereka berdua semakin dekat, Jack terkejut menemukan bahwa orang di depan mengenakan jubah dari Phoenix Valley. Bab 3323. Setelah serangan konstan dari prajurit dari benua air suci, jubahnya sangat robek. Makanya, Jack dan Rudy tidak bisa melihatnya dari kejauhan. Rudy dengan marah berkata, "Ini sebenarnya Alfred Long. Aku tidak percaya kita melihatnya di sini. Dia murid terpilih dari Phoenix Valley." Kembali ketika keduanya berada di Phoenix Valley, para alkemis dan seniman bela diri telah dipisahkan. Rudy belum pernah berinteraksi dengan para prajurit sebelumnya, meskipun Jack pernah. Namun, di area benua Hestia di bawah monumen Matahari Merah, Rudy telah melihat beberapa murid terpilih dari lembah Phoenix. Murid-murid terpilih itu tidak mengenali Jack dan Rudy dan tidak tahu siapa mereka. Jack telah masuk dan pergi dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak mengenali satu pun dari mereka meskipun dia telah mendapatkan rasa hormat mereka. Rudy berbeda. Ketika Jack mendaki Red Sun, dia telah mengenal beberapa prajurit di sana sejak dia ada. Jadi, dia langsung mengenali Alfred. Dia masih ingat betapa bangga dan pantasnya Alfred saat pertama kali bertemu pria itu. Rudy tidak percaya keadaan Alfred saat ini. Dia benar-benar dipenuhi luka dan memar. Dia tampak seperti akan runtuh setiap saat. Namun, dia tetap memegang teguh. Dia mengatupkan giginya dan menolak menyerah untuk melarikan diri. Tangan Rudy gemetar saat amarahnya membara. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan Phoenix Valley, dia masih tidak tahan. Dia tidak tahan dengan murid terpilih dari lembah Phoenix diperlakukan seperti itu, dan tidak tahan prajurit dari benua Hestia diperlakukan seperti itu juga. Dunia ini kejam, itu adalah sesuatu yang sangat dia sadari. Namun, dia tidak tahan ketika melihat kekejaman itu beraksi. Dia berbalik dan meraih lengan Jack, "Ayo selamatkan dia. Itu terlalu menyedihkan." Jack mengangkat alisnya, berkata dengan tenang, "Memang terlihat menyedihkan, tapi sebenarnya tidak. Karena dia setuju untuk berpartisipasi dalam permainan pembantaian, maka dia harus menanggungnya. Ini bukan permainan untuk anak-anak. Dia akan bertemu dengan berbagai macam orang, dan kematian tidak dapat dihindari." Rudy mengangguk.
Dia menatap Jack dengan sungguh-sungguh sambil berkata dengan cemas, "Kamu benar. Tempat ini penuh dengan kematian. Permainan pembantaian adalah suatu tempat di mana Anda harus bersiap untuk mati. Saya tidak akan mengatakan apa-apa jika dia baru saja terbunuh. Tapi lihat saja itu, dia disiksa dan dihina. Saya tahu bahwa dia mungkin sudah siap secara mental sejak dia setuju untuk berpartisipasi, tetapi dia mungkin tidak pernah menyangka orang-orang ini begitu jahat, mengejarnya seperti kucing bermain-main dengan tikus, terus-menerus menyiksanya." Jack mendesah. Sebenarnya, dia akan ikut campur bahkan jika Rudy tidak mengatakan apapun. Dia menepuk bahu Rudy sebelum menembak ke depan. Baru ketika dia merasakan embusan angin barulah Alfred menyadari bahwa ada seseorang di depannya. Dia melebarkan matanya. Ketika dia melihat orang yang ada di depannya, mata Alfred tiba-tiba berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Jack!" Nada teriakan itu mengejutkan Jack. Lagi pula, dia mungkin sudah memutuskan hubungan dengan Lembah Phoenix, tapi dia masih seseorang yang memasuki dunia berputar sebagai alkemis dari Lembah Phoenix. Secara teknis, dia juga bisa dianggap sebagai bagian dari Lembah Phoenix. Bab 3324. Mungkinkah pria itu tahu siapa dia? Pikiran itu dengan cepat dibuang dari benak Jack. Rudy dan dia tidak termasuk dalam kelompok utama. Selain sejumlah kecil alkemis, tidak ada yang mengenal mereka berdua. Selain itu, setiap prajurit yang berhasil memasuki kota tingkat 4 pasti akan menjadi murid pilihan Lembah Phoenix. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi. Orang itu mungkin berteriak seperti itu karena Jack adalah tameng di benua Hestia. Mengingat hal itu, Jack sudah berada di samping Alfred, melindungi Alfred di belakangnya. Dia memandang prajurit dari benua air suci dengan dingin. Prajurit itu menyeringai pada Jack. "Kamu kenal dia? Dia seorang prajurit dari benua Hestia juga. Itu bagus kalau begitu. Aku akan berurusan dengan kalian berdua bersama-sama. Jika bukan karena permainan pembantaian, kamu tidak akan bernilai 10 juta kristal roh. Anda harus berterima kasih kepada game pembantaian untuk nilai Anda." Prajurit itu pada dasarnya menyebut Jack dan Alfred sampah. Alfred sudah terbiasa. Dia dikejar oleh orang itu sepanjang waktu dan telah mendengar berbagai hal yang dikatakan orang itu. Saat Jack mendengarnya, dia menatap orang itu, "Aku hanya perlu satu serangan untuk menghadapi orang sepertimu. Saya tidak perlu membuang waktu, tetapi saya berubah pikiran. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu cepat setelah apa yang kamu katakan." Mata Jack terasa dingin. Bahkan Rudy bergidik saat melihat ekspresi itu. Dia tahu bahwa Jack marah. Mereka telah bertemu banyak di dunia berputar, tetapi Jack jarang marah. Setiap kali, orang yang membuat marah Jack harus membayar mahal. Namun, dia tidak repot-repot bertanya-tanya bagaimana Jack akan berurusan dengan pria itu. Rudy bergegas menghampiri Alfred dan mengeluarkan jubah dari ruang penyimpanannya sebelum meletakkannya di sekitar Alfred. Alfred menatap Rudy sambil menangis. Ia seperti menemukan keluarganya. Dia mengendus dan menyeka air matanya, "Terima kasih kalian berdua. Aku pasti akan membayarmu." Rudy menghentikannya, "Ini bukan saatnya. Siapa pria itu? Siapa namanya?" Alfred mendengus dan menoleh untuk melihat prajurit itu dengan penuh kebencian. Orang itu bernama Raul Ochoa. Dia adalah murid dalam dari klan kelas suci. Aku bukan tandingannya. Saya cukup beruntung untuk bertemu dengannya saat kami masuk. Dia memberi tahu saya dari mana asalnya dan langsung menyerang saya. Jika dia langsung membunuhku, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, 50% prajurit mati dalam permainan pembantaian, dan itu bahkan lebih tinggi bagi kita dari dunia kelas 3. Saya datang ke sini mengetahui bahwa saya akan mati, tetapi saya tidak percaya Raul memutuskan untuk mempermalukan saya sebelum terlibat dalam permainan kucing dan tikus ini. Aku dikejar olehnya jauh-jauh ke sini sebelum aku bertemu kalian berdua. Mengatakan bahwa Alfred memandang Raul dengan kebencian yang mendalam. Jack menghela nafas sambil menepuk pundak Alfred, "Obati lukamu. Serahkan semuanya padaku." Pasal 3325. Alfred memandang Jack dengan penuh harapan. Baginya, Jack adalah pahlawan di benua Hestia. Dia seseorang yang tidak dikalahkan, jadi bagaimana jika dia menghadapi seorang siswa dari klan kelas Kudus?
Bahkan para siswa dipilih dari klan kelas suci bukanlah tandingan Jack, apalagi murid batiniah. Rudy membantu Alfred duduk, keluarkan pil dari cincin penyimpanannya untuknya. Raul melihat semuanya sesuatu dengan minat. Dia bahkan tidak bereaksi ketika Alfred pulih, biarkan mereka melakukannya. Dia tampak sangat percaya diri seolah-olah dia memberitahu mereka bertiga bahwa dia tidak terkendali itu peduli apa yang mereka lakukan. Mereka tidak akan bisa melarikan diri darinya. Jack mengangkat alisnya saat dia menatap Raul dengan penuh minat. Raul berjalan ke depan, menatap Jack, sepertinya kamu sedikit lebih kuat dari pria itu. Jack hanya tersenyum, tidak repot-repot menjawab. Raul tidak terganggu olehnya dan hanya berkata pada dirinya sendiri, kalian bertiga akan bernilai 5-12 juta dan saya akan bisa mendapatkan 15 juta sekaligus. Saya bahkan tidak lama di sini, saya sangat beruntung. Selama saya mengikuti keberuntungan ini, saya akan bisa finish di 10 besar. Jack mencibir ketika dia berkata, benua air suci adalah dunia kelas 2. Setiap prajurit dari duniamu memandang rendah para prajurit dunia kelas 3 hanya karena Anda memiliki sedikit keterampilan. Anda selalu menghadapi semua orang dengan sikap itu, tetapi itu akan menyebabkan kematianmu. Raul menertawakan kata-kata Jack, menatap Jack seperti orang idiot. Dia menunjuk Jack dan berkata, tidakkah menurutmu kamu lucu? Jika Anda berasal dari benua kekacauan, saya mungkin setuju. Lagi pula, benua kekacauan akan segera dipromosikan ke dunia kelas 2, tapi beraninya seseorang dari benua Hestia berbicara seperti ini. Dari mana kamu mendapatkan keberanianmu? Bukannya kamu tidak tahu tempat seperti apa benua Hestia itu? Benua Hestia berada di dasar dunia kelas 3. Bahkan jika kamu yang terkuat di benua ini, kamu tidak lebih kuat dari seorang pejuang pengembara dari benua air takut. Alfred melebarkan matanya saat mendengar itu. Dia memandang Raul dan berteriak dengan marah, kamu baru saja memanggilku bodoh, tapi sepertinya kamu yang bodoh. Jangan memohon belas kasihan nanti. Dia terlalu terburu-buru untuk berbicara dan akhirnya terbatuk-batuk. Dia telah disiksa cukup banyak sementara Raul menghina benua Hestia sepanjang waktu. Dia mengatakan bahwa siapapun dari benua air suci tidak akan terkalahkan di benua Hestia. Alfred adalah seseorang yang tidak akan membiarkan benua Hestia dihina. Dia akan membalas, tetapi dia telah dipukuli oleh Raul. Namun, dia masih menolak untuk mengaku kalah. Dia mengaku lebih lemah dari Raul, tapi dia masih memiliki harga dirinya. Dia menolak untuk menaklukkan kepalanya. Ekspresi Jack tenang, tetapi kilatan dingin melintas di matanya. Raul tertawa lebih keras ketika dia menunjuk ke arah Alfred, kamu menolak untuk mengakui bahwa para prajurit di benua Hestia semuanya adalah semut yang dapat dengan mudah dibunuh. Saya tahu Anda bangga, tetapi tetap mengapa? Kesombongan tidak ada gunanya bagiku. Kebanggaan hanya berguna ketika Anda kuat. Jika tidak, Anda hanya akan terlihat seperti idiot. Jack mengangkat tangannya untuk menyela Raul. Dia dengan dingin menatap Raul, aku akan mengingat semua yang kamu katakan. Jangan menangis nanti, dan jangan memohon belas kasihan. Petik 2. Bab 3326. Raul mengatupkan bibirnya kesal. Anak ini benar-benar sesuatu yang lain. Dia awalnya berpikir bahwa Jack hanyalah orang bodoh yang tidak punya otak dengan cara Jack memandang rendah dirinya. Anehnya, Jack terbukti jauh lebih buruk dari waktu ke waktu. Raul menyipitkan matanya. Aku telah merencanakan untuk menyiksamu dan Alfred secara perlahan sampai mati, tapi sekarang aku berubah pikiran. Menghukummu selembut yang kulakukan pada Alfred akan terlalu baik untukmu, jadi aku punya 100 cara yang lebih kejam untuk berurusan denganmu. Itu harga yang Anda bayar untuk menjadi sombong. Jack dengan tenang mendengarkan semua yang dia katakan. Sebuah pikiran melintas di kepalanya, dan dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, aku melihatmu menyerang tadi. Anda menggunakan teknik atribut jiwa. Apakah Anda seorang prajurit atribut jiwa? Guzman berasal dari benua air suci dan telah menggunakan atribut jiwa juga. Pria di depannya juga menggunakan atribut jiwa, jadi Jack mau tidak mau bertanya-tanya apakah benua air suci memiliki banyak teknik atribut jiwa dan prajurit atribut jiwa. Raul mengangkat alis saat dia menatap Jack dengan penuh minat, ingin melihat apa yang akan dia katakan. Sambil tersenyum, Jack berkata dengan tenang, kebetulan sekali, saya juga seorang prajurit atribut jiwa dan menggunakan teknik atribut jiwa.
Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak bersaing? Jika aku kalah, aku akan memberimu sesuatu. Jika saya menang, Anda akan memberi saya harta Anda. Raul tidak menyangka Jack akan berani menantangnya, dan terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa dia juga seorang pejuang atribut jiwa. Di mata Raul, atribut jiwa itu sakral. Prajurit yang tidak berbakat sama sekali tidak layak untuk atribut jiwa, dan semua prajurit atribut jiwa sangat berbakat. Namun, dia terpaksa merevisi pendapat itu. Baginya, Jack berasal dari Hestia dan karenanya tidak berhak menggunakan atribut jiwa. Namun, tidak mungkin Jack berbohong saat itu. Momen, ketika dia menyadari itu, Raul menatap Jack dengan sedih, bahkan kamu bisa mempelajari atribut jiwa. Setelah mendengar ini, Jack tidak bisa menahan tawa. Belum lama ini, seorang prajurit dari benua air suci mengatakan hal yang sama. Jack telah berbicara kembali pada saat itu, tetapi ketika menghadapi Raul, dia hanya merasa geli. Lagi pula, prajurit itu sedang mengalami siksaan yang menyiksa saat jiwanya tercabik-cabik pada saat itu, dan tidak lama lagi dia akan binasa. Dengan pemikiran itu, sebuah pesan tiba-tiba muncul di kepala Jack. Pesan tersebut menunjukkan bahwa Jack telah memperoleh 5 juta kristal roh. Matanya berbinar saat dia mengerti apa yang terjadi. Tampaknya Guzman sudah mati, dan 5 juta diberikan kepadanya sebagai hadiah untuk itu. Begitu dia meninggalkan ruang terisolasi, kristal roh akan muncul di hadapannya. Jack menarik napas dalam-dalam sambil menatap Raul dengan penuh minat. Kamu akan segera tahu apakah aku layak atau tidak untuk atribut jiwa. Namun, itu tidak ada artinya jika kita hanya memperebutkannya. Cincin spasial adalah ruang pribadi seseorang. Selain pemiliknya, tidak ada orang lain yang bisa membukanya. Saat orang itu meninggal, ruang cincin spasial akan runtuh. Semua harta karun di dalamnya akan berubah menjadi debu saat ruang runtuh, tidak meninggalkan apapun. Namun, jika kita mengeluarkannya terlebih dahulu, itu tidak akan hilang darinya. Mengapa kita tidak bertaruh? Aku akan mengambil harta karun, dan kamu harus mengambil salah satu yang bernilai sama. Kami akan memperlakukannya sebagai taruhan. Jika Anda menang, Anda tidak hanya akan membunuh saya, tetapi Anda juga akan mendapatkan harta saya. Jika Anda mati, hal yang sama akan berlaku untuk saya. Bagaimana menurutmu? Bab 3327. Jack merasa bahwa dananya jauh lebih sedikit dari yang bisa dimaafkan. Waktu terus berlalu, dan beberapa bulan telah berlalu di dunia berputar. Dunia berputar hanya terbuka selama 2 tahun, dan dia harus kembali ke dunia nyata sesudahnya. Karena itu, dia ingin mendapatkan kekayaan sebanyak yang dia bisa sebelum dia terpaksa pergi. Meskipun tantangan mengintai di setiap sudut dunia berputar, Jack merasa relatif aman karena batasan usia. Tidak ada satupun prajurit di dunia berputar yang bisa membunuhnya. Namun, tanpa batasan di dunia luar itu, Jack akan benar-benar dalam bahaya. Itulah mengapa dia memutuskan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak yang dia bisa sebelum dia harus pergi. Bibir Raul berkedut putus asa karena dia benar-benar yakin Jack tidak bisa dimengerti. Pria ini sepertinya tidak menunjukkan emosi sama sekali saat dia berbicara. Namun, Raul masih bisa merasakan kebanggaan di balik kata-kata Jack. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia berputar yang layak untuk diperhatikan, dia sangat kecewa. Raul ingin secara pribadi menghancurkan kebanggaan itu sehingga dia tahu bagaimana dunia ini bekerja. Dengan keahliannya yang sedikit, Jack bahkan tidak akan bisa menantangnya, apalagi semua prajurit di dunia berputar. Raul mengangguk dan berkata, karena kamu sangat ingin menawariku hartamu, aku akan menyetujuinya. Bagaimana dengan ini, berapapun nilai harta yang kamu ambil, aku akan mengambil harta yang bernilai 2 kali lipat. Ketika Jack mendengar itu, dia menyeringai sambil menatap Raul. Dia tahu bahwa Raul memutuskan ini karena dia ingin memamerkan kekayaannya, tetapi Jack tidak keberatan. Dia akan membiarkan Raul pamer sebanyak yang dia mau. Lagi pula, semakin Raul pamer, semakin baik. Dengan cara ini, Jack akan bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Jack mengangkat alis saat dia melihat harta yang dia kumpulkan di Mustard Seed. Setelah lama mencari, Jack menyadari dengan putus asa bahwa dia tidak dapat menemukan sesuatu yang penting sama sekali.
Dia telah menggunakan sebagian besar hartanya untuk berlatih Soul Sky, sehingga telah menggunakan semua nilai yang dia miliki. Yang tersisa hanyalah kristal roh dan harta karun yang jumlahnya tidak seberapa. Dia secara alami tidak akan bisa mengeluarkan barang-barang itu. Memikirkannya, Jack mengatupkan bibirnya dan mengeluarkan 30 juta kristal roh, meletakkannya di depannya. Semua orang kecuali Rudy terpana melihat pemandangan itu. Raoul mengangkat alis saat dia menatap Jack dengan putus asa, dengan bangga berkata, "Ini hartamu. 30 juta kristal roh." Jack terbatuk canggung. Dia telah menunjukkannya, jadi mereka bisa memikirkan apa yang mereka inginkan. Jack berdeham dan berkata, "Saya telah menjual semua harta saya baru-baru ini, dan hal paling berharga yang saya miliki adalah kristal roh ini. Bagaimanapun, ini jumlah yang bagus, dan lebih mudah untuk membuat penilaian. Bukankah Anda mengatakan Anda akan melipat gandakan nilai dari apapun yang saya ambil? Saya telah mengeluarkan 30 juta kristal roh, jadi Anda harus mengeluarkan setidaknya 60 juta. Bab 3328. Raoul terkekeh saat dia menatap Jack dengan pandangan menghina. Jack, di sisi lain, hanya menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan ejekannya yang terang-terangan. Alfred dan Rudy sebenarnya tidak terlalu kaget dengan apa yang terjadi. Mereka berdua tahu siapa Jack. Di mata Alfred, Jack juga bukan dari klan manapun. Dia adalah seorang pejuang pengembara yang mengandalkan keterampilan dan bakatnya. Rudy, tentu saja, lebih mengenal Jack, dan dia tahu bahwa benda paling berharga dalam penyimpanan Jack adalah kristal roh itu. Dia telah menghabiskan segala sesuatu yang berharga. Raoul membutuhkan beberapa detik sebelum dia bisa menenangkan diri setelah tertawa. Ketika dia akhirnya berhenti, dia memandang Jack dengan mengejek sebelum dia mengambil sebuah kotak dari cincin penyimpanannya. Dia perlahan membuka kotak itu, dan bau yang pekat terpancar. Mata semua orang melebar saat melihatnya. Alfred menegang dan berkata dengan agak bersemangat, "Apakah ini buah jiwa Azure?" Raoul mengangguk bangga. Buah jiwa Azure adalah buah kelas suci yang bernilai setidaknya 70 juta di pasaran. Itu adalah harta karun yang diberikan tuanku. Itu bukan sesuatu yang akan saya tunjukkan kepada sembarang orang, tetapi saya ingin Anda melihatnya hari ini. Buah jiwa Azure bahkan lebih berharga daripada akar jiwa yang tercerahkan, dan itu adalah sesuatu yang sulit didapat, bahkan dengan kristal roh di tangan. Dibandingkan dengan kristal roh, Jack membutuhkan hal-hal yang dapat meningkatkan atribut jiwanya lebih banyak lagi. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia menekan kegembiraan yang dia rasakan. "Saya terkesan. Anda benar-benar seorang pejuang dari benua air suci. Anda pasti memiliki aset." Jack tidak akan memuji sembarang orang, jadi Rudy mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu ketika mendengar ucapannya. Dia tidak bisa menahan senyum, mengetahui bahwa itu semata-mata karena buah. Jack hampir tidak sabar untuk memulai, dan hal yang sama juga berlaku untuk Raoul. Mereka berdua telah berbicara begitu lama dan bahkan mengeluarkan sesuatu yang bagus untuk dipertaruhkan. Dia menarik napas dalam-dalam saat tangannya terus bergerak membentuk segel demi segel. Teknik peringkat Dewa Badai tidak lagi mengandalkan senjata untuk digunakan. Semakin tinggi tingkat tekniknya, semakin banyak senjata yang berlebihan. Beberapa segel terbentuk di depan Jack, dan mereka bersinar dalam warna gelap samar saat mereka terbentuk. Mereka dengan cepat bergabung dengan segel lain di sekitar mereka, membentuk yang lebih kuat. Hanya dalam beberapa saat, sebilah pedang muncul di depan semua orang. Itu adalah pedang jiwa patah. Jika ada yang melihatnya lebih dekat, mereka akan melihat bahwa segel melayang di sekitar Broken Soul Blade. Mengangkat alis, Raoul menggunakan indera ilahi untuk melihat ke dalam bilahnya, dan dia terkejut saat menyadari bahwa energi yang sangat besar sedang mengedarkan bilahnya. Itu jelas tidak akan mudah untuk dihadapi. Dia mengangkat alis saat dia merasakan tanda-tanda awal kegugupan merayap ke dalam pikirannya. Namun, dia dengan cepat menekan perasaan itu dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu berhati-hati. Bahkan jika Jack agak berbakat, dia, pada akhirnya, hanyalah seorang pria dari Hestia. Hestia duduk di dasar dunia kelas 3, dan orang-orang mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan orang-orang di benua air suci. Dengan pemikiran itu, Raoul mendengus dan membentuk segel dengan tangannya. Beberapa detik kemudian, energi melimpah mengembun di belakangnya.
Bab 3329. Dengan Raul sebagai pusatnya, sekelilingnya mulai redup seolah-olah malam tiba. Bulan berwarna merah darah perlahan muncul di belakangnya, menodai kegelapan dengan warna merah. Raul mencibir, "Aku berencana untuk mengakhiri ini dengan cepat sehingga kamu akan tahu apa artinya menjadi benar-benar kuat." Raul telah merencanakan untuk bersikap santai alih-alih menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi dia berubah pikiran saat dia merasakan energi padat di Broken Soul Blade. Dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Meskipun sangat tidak mungkin, lebih baik aman dan tanpa ampun daripada menyesal. Raul berteriak saat tangannya bergerak lagi. Matahari di belakangnya mulai berubah menjadi pisau berwarna merah darah. Seperti anak panah, ia menembak tepat ke arah Jack. Jack mengangkat alis sebelum dia perlahan mendorong ke depan, mengirimkan Broken Soul Blade ke arah Raul dengan kecepatan yang tak terlihat. Kedua teknik itu berbenturan di udara, dan sebagai akibat dari benturan antara cahaya hitam dan rona merah yang aneh, sekeliling mereka menjadi gelap. Meskipun lampu tidak terang, ini masih mengaburkan pandangan mereka. Semua orang hanya menyaksikan saat itu retak. Sedetik kemudian, pedang hitam pekat melesat tepat ke dada Raul dengan kecepatan yang membutakan. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, Jack menggunakan hukum ruang pada Broken Soul Blade, bahkan lebih mempercepatnya. Raul tidak pernah menyangka bahwa Blood Moon Slash, teknik yang sangat dia banggakan, akan kalah dari teknik Jack, dan begitu cepat. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali karena The Blood Moon Slash gagal meredakan Broken Soul Blade bahkan selama setengah detik sebelum hancur dan menghilang ke udara. Aduh! Teriakan penderitaan yang intens terdengar saat Broken Soul Blade menusuk dada Raul. Setelah itu, rasa sakit jiwanya yang terkoyak menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya. Sebagai prajurit atribut jiwa, Raul tahu apa yang dia alami, dan dia menggunakan indera apapun yang masih tersisa untuk mengaktifkan energinya untuk mencoba menghentikannya. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat energi aslinya, itu tidak ada apa-apanya melawan Broken Soul Blade. Itu menghilang dalam sekejap, dan dia tidak berdaya. Sangat cepat, rasa sakit mengikis semua kewarasannya. Dia jatuh ke tanah dan menggeliat kesakitan saat teriakan kesakitan keluar darinya. Itu bahkan tidak terdengar seperti sesuatu yang bisa dibuat manusia. Rudy sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Lagi pula, tidak ada yang bisa menahan rasa sakit jiwa mereka yang tercabik-cabik. Reaksi Raul hanya dibenarkan, tetapi Alfred tidak merasa seperti itu. Raul sangat bangga, namun di sanalah dia, menggeliat di lantai seperti cacing. Terlihat jelas betapa sakitnya dia. Alfred bisa merasakan hawa dingin di belakang lehernya, dan dia berterima kasih karena dia berasal dari Hestia juga. Jika dia adalah musuh Jack, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Raul, bergerak-gerak di lantai dan menangis tanpa harga diri. Alfred mengatupkan bibirnya dan menatap Jack dengan pandangan berbeda. Penyembahannya sebelumnya telah berubah menjadi ketakutan dan rasa hormat, dan dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Jack. Jack berjalan ke Raul dan hanya memperhatikan saat dia kejang tanpa menahan diri. Dia perlahan berlutut dan menghentikan energi Broken Soul Blade dengan gelombang. Bab 3330. Sebagian besar rasa sakit yang Raul rasakan menghilang saat itu juga, dan dia perlahan-lahan memulihkan sedikit rasionalitasnya. Dia gemetar saat matanya membelalak, dan apa yang dia lihat adalah Jack yang meraih ke arah lengan bajunya, mengeluarkan kotak berisi buah jiwa Azure. Adegan itu sangat memengaruhi Raul, dan dia mulai bergerak-gerak lagi. Bibirnya pucat saat dia mengertakkan gigi dan memelototi Jack, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Jack. Dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan, dan dia mengakuinya dengan putus asa. Melihat ke dalam dirinya sendiri, dia menyadari bahwa jiwanya telah tercabik-cabik dan sepertiga dari jiwanya telah hilang. Kecuali dia memiliki semacam obat ilahi, dia tidak akan pernah selamat dari ini. Dia hanya akan lebih kesakitan setelah itu. Ketika dia menyadari hal ini, Raul dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan. Seluruh tubuhnya berkedut erat, dan matanya membelalak. Dia tampak seperti seseorang yang menderita demensia. Jack tahu bahwa Raul telah pasrah pada takdirnya, dan dia mencemooh. Bukankah kamu bilang aku tidak layak untuk teknik atribut jiwa? Di mana semua pembicaraan itu sekarang?
Raul mengistirahatkan pandangannya pada Jack untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar. Pada saat itu, dia ingat semua yang dia katakan kepada Jack, dan dia tahu Jack yang mengemis pun tidak akan pernah memberinya belas kasihan. Jack telah mengatakan bahwa dia akan menjadi akhir dari dirinya, tetapi Raul mengira itu semua omong kosong, jika ada. Dia adalah orang yang bodoh, tetapi dia bertindak begitu sombong di depan orang yang lebih kuat. Baru kemudian dia menyadari betapa bodohnya dia. Dia telah meremehkan Jack dan menilainya dengan buruk. Tidak peduli apa yang dikatakan Jack, dia tidak pernah menyadari ada sesuatu yang salah. Beginilah cara dia berakhir dalam kesulitannya. Napas Raul semakin cepat saat wajahnya memucat. Dia tampak seperti seseorang di ambang kematian. Jack mendengus sebelum dia perlahan berdiri. Menjangkau, dia mengaktifkan Broken Soul Blade lagi, dan rasa sakit benar-benar menguasai indera Raul, membuatnya merasakan sakit sekali lagi. Dia bahkan tidak bisa memikirkan hal lain saat dia kejang seperti cacing. Jack menatap Raul dengan pandangan menyendiri. Setelah berhenti beberapa saat, dia menoleh untuk melihat Rudy dan Alfred, menatap mereka sebelum dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Rudy dan Alfred saling bertukar pandang. Namun, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa saat mereka mengikutinya dari dekat. Jack sebenarnya juga tidak tahu kemana dia pergi. Ruang itu sangat besar, dan dia hanya berharap dia cukup beruntung untuk bertemu dengan beberapa pejuang dari dunia kelas 2. Adapun para prajurit dari dunia kelas 3, Jack tidak akan melakukan apa-apa selama mereka meninggalkannya sendirian. Dunia kelas 2, bagaimanapun, berbeda. Dia percaya bahwa para prajurit dari dunia ini akan segera menyerang mereka ketika mereka melihat mereka. Lagi pula, para prajurit ini akan segera berpikir bahwa mereka lebih baik dan menganggap Jack dan teman-temannya sebagai mangsa yang mudah. Alfred dan Rudy diam-diam mengikuti di belakang Jack, tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat ke bawah. Tidak lama kemudian kesunyian Alfred tersendat. Dia memandang Rudy dan berkata dengan lembut, "Aku hanya akan membuatmu kesulitan jika aku mengikutimu. Saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun sekarang. Tempat ini penuh dengan bahaya, dan aku terluka di mana-mana. Saya tidak akan bisa bertahan selama beberapa hari lagi, dan saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri," bersambung.